Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anadwi Ramadayanti dari Pendidikan Masyarakat C 2017. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mendeskripsikan dari soal-soal UAS mata kuliah teknik intervensi. Simak terus ya. Nah, yang pertama itu, apa sih intervensi sosial itu? Jadi, intervensi sosial merupakan suatu upaya perubahan yang dilakukan secara terencana dan tersusun dengan tujuan untuk mengubah perilaku suatu individu, kelompok, atau komunitas. Dikatakan sebagai perubahan terencana agar bantuan yang diberikan dapat dievaluasi dan diukur tingkat keberhasilannya. Nah, apa sih contoh intervensi sosial itu? Misalnya dalam sebuah kelompok atau organisasi seperti Karang Taruna itu terjadi kesenjangan sosial antar sesama anggotanya. Nah, maka dari itu diperlukan untuk melakukan intervensi sosial dengan pendekatan terapi kelompok dengan tujuan dapat mengetahui permasalahan yang terjadi pada salah satu anggotanya di Karang Taruna tersebut sehingga kesenjangan sosial tidak ada dan proses perjalanannya Karang Taruna pun tidak terhambat. Yang selanjutnya, apa prinsip-prinsip intervensi sosial? Prinsip pada intervensi sosial itu ada 6. Yang pertama, penerimaan atau acceptance. Jadi praktisi sosial harus menerima klien apa adanya tanpa menghakimi dan membedakan satu sama yang lain, saling menghargai dan saling menghormati. Yang kedua, komunikasi atau communication. Jadi praktisi sosial harus mampu berkomunikasi dengan baik dalam menangkap maksud dan keinginan dari klien tersebut serta mampu menggali permasalahan yang ada pada klien tersebut. Yang ketiga, individualisasi. Jadi tidak mensamaratakan permasalahan pada individu dengan individu yang lainnya karena setiap permasalahan pada individu itu berbeda dan cara menanganinya pun berbeda. Yang keempat, partisipasi atau participation. Jadi praktisi ikut mengajak klien untuk turut ikut serta berperan aktif dalam menghadapi masalah yang dihadapinya, serta adanya keinginan dan keaktifan peserta dalam proses pengembangan diri dan meningkatkan kapasitas diri. Selanjutnya yang kelima, itu ada kerahasiaan. Jadi praktisi harus mampu menjaga setiap rahasia atau aib dari masing-masing kliennya yang berhubungan dengan proses intervensi. Yang keenam, yaitu kesadaran diri. Jadi praktisi harus mampu membuat klien menyadarkan dirinya bahwa mereka itu membutuhkan untuk melakukan intervensi agar dapat mempermudah untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang selanjutnya itu, ruang lingkup pada intervensi sosial itu dibagi menjadi 3 level. Yang pertama, level mikro. Intervensi di level mikro ini merupakan kegiatan intervensi sosial yang dilakukan pada individu dan keluarganya yang sedang mengalami permasalahan sosial. Dalam intervensi level mikro ini terdapat 2 pendekatan, yaitu pertama, pendekatan konseling atau metode klinis dan aspek psikoanalisis. Jadi pada level mikro pendekatan konseling ini berlangsung dalam suasana yang sifatnya itu psikologis atau psikoanalisis, di mana para pekerja sosial dituntut untuk menguasai teknik melakukan konseling dan keberadaannya diibaratkan sebagai seorang psikolog dalam menghadapi kliennya yang mengeluh tentang keberfungsian sosialnya oleh faktor potensi diri, kemampuan emosional, dan berbagai aspek yang menyangkut penyesuaian diri seseorang dalam lingkungan sosialnya. Pendekatan yang kedua itu ada pendekatan mentalitas behavior atau mengenai pola perilaku dan kebiasaan seseorang. Intervensi sosial lebih diarahkan pada upaya-upaya peningkatan mentalisme yang disesuaikan dengan sistem nilai masyarakatnya dalam rangka kegiatan pembangunan sosial. Level yang kedua ada level meso. Intervensi sosial di level meso ini adalah berbagai langkah perubahan yang sifatnya itu mendasar terhadap keberadaan seseorang dalam sebuah kelompok, di mana metode intervensi sosial kelompok umumnya diarahkan pada pengembangan relasi sosial seseorang. Pada level meso ini terdapat 2 pendekatan juga,
Yang pertama itu pendekatan terapi kelompok. Jadi pada terapi kelompok ini, metode yang dilakukan pekerja sosial adalah menjadikan kelompok sebagai media dalam membantu anggota-anggotanya untuk keluar dari berbagai masalah keberfungsian sosial seperti rasa rendah diri, temperamental, terisolir, disorientasi sosial, pemalu, mudah buruk sangka, atau apatis, kesendirian, dan berbagai masalah individu lainnya yang berkorelasi dengan ketidakberfungsian kondisi sosial seseorang. Pendekatan yang kedua pada level meso itu ada pendekatan pengorganisasian masyarakat. Jadi, pada aspek pengorganisasian masyarakat ini berbicara tentang bagaimana peran pekerja sosial melakukan intervensi pada kelompok-kelompok masyarakat dengan tujuan agar dapat diberdayakan kemampuan sosial ekonominya melalui kegiatan pendampingan sosial. Level yang ketiga pada intervensi sosial yaitu level makro. Jadi intervensi makro ini dikenal menjadi intervensi komunitas, diantaranya adalah makna dari penempatan kata community work dan community organization atau praktik pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Praktik kerja sosial makro ini merupakan upaya untuk membantu klien dengan mengintervensi sistem yang lebih besar. Nah, pendekatan yang dilakukan pada level makro ini itu yang pertama, pengembangan masyarakat lokal atau locality development, yaitu suatu proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Nah, pengembangan ini tuh lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat yang berbasis kearifan lokal. Pendekatan yang kedua itu perencanaan dan kebijakan sosial atau social planning. Jadi, membuat perencanaan dan kebijakan sosial di mana proses pembuatannya itu melibatkan seluruh komponen masyarakat yang berada di lingkungan itu sendiri. Yang ketiga itu ada aksi sosial. Jadi, dalam intervensi komunitas ini, aksi sosial umumnya dipahami sebagai sebuah gerakan sosial yang membela kelompok masyarakat dari ketidakadilan, termarginalkan, dan sikap sewenang-wenang pihak penguasa dalam kegiatan pembangunan yang ada pada lingkungan masyarakat itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu pada intervensi sosial itu ada yang namanya tahap asesmen. Apa sih tujuan dari tahap asesmen itu? Jadi, tahap asesmen ini memiliki tujuan untuk memahami suatu masalah sehingga dapat mengetahui solusi dan jalan keluar yang tepat untuk mengurangi dampak dari masalah tersebut. Nah, tahap asesmen pada intervensi sosial ini tuh sangat penting karena asesmen itu merupakan unsur utama dan sebagai proses yang mutlak dilalui untuk melaksanakan intervensi. Jadi, jika melakukan sebuah intervensi itu ada yang namanya pasti asesmen. Nah, tahap asesmen ini dapat dimulai dari mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, hal apa yang diperbaiki, hingga bagaimana upaya yang tepat untuk ditempuh dalam meminimalisir ataupun dalam menyelesaikan masalah yang ada pada klien. Nah, teknik intervensi ini ada nggak sih hubungannya sama jurusan pendidikan masyarakat? Yang jelas pasti ada ya. Jadi intervensi sosial ini kan itu untuk bertujuan untuk mengubah, memperbaiki, dan mengembalikan fungsi sosial pada masyarakat. Hal ini tuh sangat berkaitan banget sama pendidikan masyarakat yang nantinya itu kita akan terjun langsung bertemu dengan masyarakat sehingga diharapkan dapat menjadi bagian dari agen perubahan bagi masyarakat untuk menjadikan masyarakat itu lebih baik ke depannya. Jadi kita itu bisa membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan menggunakan teknik intervensi sosial ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.